Assalamualaikum anak-anakku semua. Selamat datang di kelas kimia. Bersama saya Bu Dewi Isyarah. Pada video pembelajaran kali ini kita akan mempelajari tentang ikatan kovalen polar dan non-polar. Nah, contoh senyawa kovalen polar yaitu HCl dan non-polar adalah Cl2. Mari kita pelajari bersama-sama. Ikatan kovalen polar dan non-polar. Nah, pernahkah kalian melihat campuran air hujan dan minyak atau oli kendaraan di jalan yang berlubang, seperti gambar di bawah ini ya? Kenapa air dan minyak tidak bisa menyatu jika bercampur? Air dan minyak merupakan suatu senyawa yang memiliki polaritas atau sifat kepolaran yang berbeda. Senyawa air merupakan contoh senyawa polar, sedangkan minyak merupakan contoh senyawa non-polar, sehingga tidak bisa larut di dalamnya. Sifat kepolaran ikatan kovalen. Kepolaran adalah potensi suatu senyawa untuk membentuk kutub atau pol pada salah satu unsur penyusun senyawa tersebut karena dipengaruhi oleh perbedaan nilai keelektronegatifan. Nah, antara kiri dan kanan ada kutub, dua kutub. Nah, jika mempunyai perbedaan keelektronegatifan, maka itu nanti akan yang membedakan kepolaran suatu senyawa. Yang pertama adalah ikatan kovalen polar. Ikatan kovalen polar di sini yang akan saya contohnya adalah HCl. Langsung kita pelajari bagaimana kepolaran dari HCl. Ikatan kovalen polar yaitu ikatan yang pasangan elektron ikatannya cenderung tertarik ke salah satu atom yang berikatan. Ikatan kovalen polar terbentuk antara atom-atom unsur yang memiliki perbedaan nilai keelektronegatifan atau momen dipol yang relatif besar. Nah, contohnya adalah HCl. Keelektronegatifan atom Cl lebih besar dibandingkan atom H. Akibatnya, pasangan elektron dalam ikatan kovalen terbentuk akan bergerak menuju ke atom Cl. Karena atom Cl ini mempunyai pasangan elektron bebas, jadi keelektronegatifan atom H sama dengan 2,1 dan Cl adalah 3,0, sehingga beda keelektronegatifan antara H dan Cl adalah 0,9. HCl ini merupakan ikatan kovalen polar dan salah satu elektronnya akan tertarik, pasangan elektronnya akan tertarik ke arah Cl. Ciri-ciri ikatan kovalen polar. Nah, masih contohnya HCl ya. Jadi atom H tidak mempunyai PeB, sedangkan Cl mempunyai PeB. Memiliki kutub positif dan kutub negatif akibat tidak meratanya distribusi elektron. Seperti kita amati pada struktur Lewis HCl, antara H dan Cl elektronnya terdistribusi tidak merata, jadi lebih banyak ke Cl-nya elektronnya. Bentuknya tidak simetris, jadi tidak mempunyai sumbu simetri. Dapat larut dalam air dan pelarut polar lainnya. Jadi, jika senyawa ini dilarutkan di dalam air, maka akan dapat terlarut. Memiliki pasangan elektron bebas yang menimbulkan perbedaan keelektronegatifan sehingga momen dipol lebih dari 0. Nah, Cl ini mempunyai PeB sedangkan H, sehingga ini akan menimbulkan perbedaan keelektronegatifan yang mempunyai nilai dipolnya akan lebih dari 0. Dapat membelokkan medan magnet. Jadi apabila cairan ini didekatkan dengan
medan magnet. Jadi apabila dijatuhkan dan didekatkan dengan medan magnet, maka dia akan membelok karena adanya perbedaan keelektronegatifan. Contoh dari senyawa ikatan kovalen polar ini adalah ada HCl yang saya sudah contohkan tadi, ada CH2H5OH atau alkohol, PCl3, H2O, HI, HF, N2O5, HBr. Ini adalah contoh-contoh senyawa kovalen polar yang dapat larut di dalam air. Selanjutnya adalah ikatan kovalen nonpolar. Nah, yang saya contohkan di sini adalah Cl2. Cl2 masing-masing mempunyai distribusi PeB kiri dan kanan, jumlahnya sama. Ini keliru ya, bentuk molekulnya seharusnya Cl2. Ikatan kovalen nonpolar. Jadi ikatan kovalen nonpolar itu adalah ikatan yang pasangan elektron ikatannya tertarik sama kuat ke arah atom-atom yang berikatan. Ikatan kovalen nonpolar terbentuk antara atom-atom unsur yang memiliki pasangan, perbedaan nilai keelektronegatifan, atau momen dipol yang kecil atau sama dengan 0, serta tidak memiliki pasangan elektron ikatan. Nah, ini adalah bentuk molekul Cl2. Jadi antara Cl dan Cl ini mempunyai kekuatan menarik yang kuat sehingga posisinya ada di tengah-tengah. Ciri-ciri ikatan kovalen nonpolar. Bentuknya simetris, tidak dapat larut di dalam air, tidak mempunyai momen dipol karena tidak mempunyai perbedaan keelektronegatifan, tidak dapat membelokkan medan magnet. Nah, kenapa tidak mempunyai perbedaan keelektronegatifan? Karena PeB di sebelah kiri dan kanan jumlahnya sama dan membentuk simetris, mempunyai sumbu simetri, sehingga tidak mempunyai momen dipol karena tidak mempunyai perbedaan keelektronegatifan. Nah, sehingga daya tarik keduanya sama-sama kuat. Contoh-contoh senyawa ikatan kovalen nonpolar yaitu PCl2, H2, CCl4, CH4, BCl3, BCl5, Cl2, CBr4, SF6. Jadi ini adalah senyawa-senyawa ini kalau digambarkan rumus strukturnya bentuknya berbentuk simetris. Nah, pelajaran tentang ikatan kovalen polar dan nonpolar. Terima kasih sudah ikut belajar di kelas kimia. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.